Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam masih bareng gue Bimbo dan gue Faris. Teman ngobrolin film tiap malam, dimana kita akan mereview film Avatar The Last Airbender series di Netflix ya, live action gitu. Kali ini yang ngedirect bukan M. Night Shyamalan 2010 dulu excited kita dengan live actionnya ya. Iya, tapi gue belum nonton sampai sekarang. Gue beli dulu ya, mohon maaf, maksudnya beli DVD-nya dulu gitu. Cuma 2010 masih kecil banget, gue kayaknya melihat itu fine-fine aja gitu. Tapi pas sudah sekarang gue udah gak pernah nonton lagi sih. Cuma yang gue tahu memang dark banget lah, beda banget gitu. Iya. Cast-castnya juga bukan Asian ya kelihatannya, banyak kayak setahu gue sih. Indianya juga ada. Iya, Indianya juga ada gitu dan sekarang Netflix menggarapnya dengan sangat serius gitu ya. Mungkin bisa gue bilang adalah live action terbaik Netflix sih sejauh ini. Mengalahkan One Piece sih. Anjay. Jujur mengalahkan One Piece. Ini lihat dari ini ya, kita lihat dari berbagai perspektifnya gitu. Kalau ngomongin sinopsis udah pasti sama lah ya, kayak apa namanya kartunnya gitu. Pada umumnya ini kan ini sama Nickelodeon, dan kalau nggak salah masih ada penulisnya Avatarnya juga deh, kayaknya deh si yang di apa kartunnya gitu. Kalau gue nggak salah ya, tapi bisa di cross check lagi kalau gue salah, boleh direvisi. Kenapa gue bilang lebih bagus dari One Piece gitu ya? Dari sisi aspek mungkin visual CGI yang menurut gue lebih berani dilakukan sama Netflix di Avatar The Last Airbender ini. Mungkin juga ada banyak faktor ya, kan bisa dilihat dari One Piece yang udah jadi mungkin diimprove sampai akhirnya ke Avatar The Last Airbender, itu juga bisa jadi gitu. Jadi ada apa perkembangannya gitu. Tapi di sini gue lihat berani banget, maksudnya dari segi actionnya juga di explore gila banget gitu. Kalau One Piece tuh gue nonton sampai ini gak ya? Lupa lagi gue One Piece nonton sampai mana, sampai selesai apa enggak? Masa belum selesai sih? Udahlah. Selesainya tuh sampai mana ya? Dia sampai yang apa sih? Yang ke pulauannya Arlong, berantem sama Arlong yang gedungnya runtuh. Oh iya, udah. One Piece gue udah lihat. Nah, One Piece itu di episode terakhirnya aja yang menurut gue totalitas. Ya ada sih yang sebelumnya ada, tapi maksud gue pertarungan paling epic tuh ada di sana gitu. Di akhir. Cuma di sini di Avatar The Last Airbender ini yang menurut gue adalah di episode 2, episode 3 gitu ya. Setiap adegan action menurut gue cukup berani dan cukup total gitu. Kalau lu lihat dari elemen airnya gitu ya, elemen tanahnya gitu, gue merasa apa ya, detail aja gitu loh. Kayak gue merasa smooth aja gitu loh. Melibatkan banyak orang dan lain sebagainya gitu. Mungkin One Piece lebih susah ya, gue nggak tahu ya, karena kan ada badan melar melibatkan orang. Kalau ini kan melibatkan elemen lainnya gitu di luar orang gitu. Tapi sangat bagus banget. Itu satu dari segitunya. Dan yang kedua adalah dari dunianya yang berani dieksplor jauh banget gitu. Tapi ini plus minus menurut gua. Plus minusnya adalah cerita yang sekompleks itu dipadetin jadi 8 episode. Ada yang mungkin lu kecewa adegan ini tidak masuk gitu. Mungkin lu senang karena jadi padat, karakternya jadi banyak ada di dalam satu tempat gitu. Tapi mungkin juga membuat lu kurang nyaman gitu dengan kepadatan itu gitu. Pro cons, cuma dia berani melakukan itu. Kayak di episode awal aja lu dikasih awal-awal Sojin mengumumkan kalau seandainya dia menyatakan perang gitu. Itu kan nggak ada sebenarnya kan. Dan langsung. Kalau yang di kartun seingat gue itu dijelaskan nanti kan di pertengahan season. Iya, itu pun nggak ada adegan itu sama sekali sebenarnya. Itu sebenarnya menurut gue hebat di sini. Iya sih, tambahannya ya. Dan ya cukup menjelaskan juga sih, kayak gue juga berapa kayak baru apa ya? Kayak baru terjelaskan lah ketika nonton series live action ini, karena di lore-nya diperbesar lagi. Tapi ya iya sih mungkin, tapi gue nggak tahu juga faktor utama dari yang lu bilang tadi kayak One Piece agak kurang all out actionnya, karena kan gue nggak nonton animenya ya. Jadi gue nggak bisa membandingkan gitu apakah yang di animenya lebih epic gitu berantemnya. Cuma kalau yang di Avatar menurut gue mungkin karena ngikutin animenya jadi actionnya ya bagus gitu. Tapi emang efeknya bagus kalau dari elemen-elemennya gitu sih. Semuanya di apa visualnya ditranslate jadi bagus lah. Gue nonton satu klip yang M. Night Shyamalan. Itu hancur banget. Kocak banget sih, mana ada yang dijadiin memes juga kan. Jadi meme itu gue ngeliat kan kayak versinya dia tuh aneh banget, kayak apa yang Earthbender-nya ada koreografinya joget-joget gitu, terus pas diginiin cuma satu batu. Goblok banget. Gitu. Jadi ketika ngeliat, terus juga yang di sini kerennya adalah
kita kayak baru, karena ini live action gitu ya, kita gue baru ngeliat gitu kalau firebender sekejam itu ketika lu kena apinya kan bisa sampai gosong bro. Karena kan kalau di kartun nggak diliatin sama sekali kan, cuma kayak paling mental doang terus ada luka bakar udah gitu dong. Kalau di sini gila lu bisa dibakar sampai gosong anjir, itu bener-bener kerasa sih kayak terornya orang-orang firebender tuh serem memang. Dan di sini juga maksudnya memang apa pendekatannya juga beda kan. Kita awalnya mikir kayak oke, engnya ini ya kita kayak kartun fun dan lain sebagainya, tapi enggak men, namanya juga invasion gitu ya dari negara api. Dan ya ketika actionnya gue nggak mau ini menjadi sebuah action yang berantem mental aja ya, emang layaknya kalau kebakar lu kebakar gitu loh. Dark gitu loh maksud gue. Di sini menampilkan sisi itu dan berhasil gitu, tapi tidak melupakan sisi-sisi funnya juga dari setiap karakternya gitu. Suka gue sebenarnya. Meskipun gue juga sebenarnya belum nonton sampai habis ya, gue baru sampai episode 6. Tapi secara visual gitu ya sama story menurut gue sih bagus sih di translate-nya kayak story-nya gue suka sih. Mereka pinter kayak milih-milih mana yang harus kita masukin, mana yang harus kita buang. Meskipun ya kayak ada kayak beberapa pasti kan yang harus dibuang dan kita kayak aduh kayaknya seru nih kalau ini dimasukin. Tapi menurut gue ini keputusan terbaik yang mereka bisa buat sih. Iya betul. Dan juga mereka kan kayak menyusun ulang sebenarnya bisa dibilang kan kayak banyak episode yang sebenarnya harusnya belum terjadi ketika mereka nyampe di negara Kutub Utara. Bukan yang di bumi itu. King Bumi. Omasu harusnya kan kayak jet gitu kan, itu masih nanti tuh, tapi mereka dijadiin satu. Dan karakternya jadi terpisah, itu menurut gue oke sih. Ide-ide mereka untuk menyatukan itu. Tapi itu pro kontra buat gue. Kenapa? Buat gue pro kontra. Yang pertama sebagai fans Avatar Die Hard ya, gue sampai ke orang gue ngikutin nih. Ini aja gue lagi rewatch lagi. Berarti kalau gue rewatch ini udah keempat kalinya gue rewatch di usia gue yang dewasa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Dari awal sampai habis. Nah, pro kontra. Pertama kita ngomongin untuk kontranya dulu ya. Cukup kecewa dikit gue lah gitu loh. Maksud gue kayak kenapa semuanya kayak lu menelanjangi gitu ya, bahasa kasarnya menelanjangi episode Avatar dalam satu episode live action gitu. Banyak banget karakternya di sana gitu. Bukan cuma Jet gitu. Ada gue lupa yang mekanik juga. Dia juga ada di sana yang harusnya dia ada di kuil udara mana gitu. Tuh di situ yang gue ini juga ada yang pengendali tanah tapi hewan. Ada pengendali tanah hewan yang ininya gurunya si Top. Itu ada di season 1 juga. Season 1 yang ininya tikus tanah. Tikus tanah yang ketemu sama Katara. Yang dia si Sokka pegangan tangan sama Katara terus tiba-tiba dia ternyata menunjukkan jalan. Nah, itu kan harusnya di book tuh gue nggak salah buktunya si Aang gitu di Top. Padahal itu juga emosional banget, lu baru tahu kan ketika ternyata love gitu. Dan itu adalah core cerita dari Top gitu. Kenapa dikeluarin di situ gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang gue sedikit kurang suka dan kurang pas. Lu merasa ditelanjangi. Tapi kayak Jet dan lain sebagainya, ketika gue merasa kecewa dan lu masuk ke dalam ceritanya si Jet gitu, maksudnya kayak Jet di sini lagi, terus tiba-tiba masuk dijelasin gitu, gue jadi suka lagi gitu. Pinter di ngembanginnya tuh bagus gitu. Sama ternyata dia cuma pengen nunjukin karakter yang ada di Omasu, tapi untuk cerita intinya motifnya Jet sama, kecuali satu Bumi. Nah Bumi itu gue juga pro kontra sama sih. Pro kontra. Yang pertama adalah gue suka kalau di Avatar kartun di mana dia itu cuma ngasih tes biar lu ini gue loh Bumi gitu loh. Kembali, tapi di sini adalah Bumi dibuat kecewa. Mungkin realistis ya, lu kecewa lu kemana di mana dunia butuhin lu nggak ada gitu. Pro kontra, tapi teka-tekinya seru gitu loh. Jujur ya itu sih, kalau yang Jet kayak gitu mereka menyatukan itu segala macam, gue suka sih. Kayak mereka lumayan pinter untuk menyingkat episode untuk jadi satu gitu. Cuma yang Bumi gue lumayan sebenarnya nggak jelek-jelek banget ya, cuma itu salah satu episode terfavorit Avatar gue sih. Karena kan ketika kecil sering diulang-ulang di Global TV. Dan salah satu kocak ya, kita masih kecil tuh pertama kali disuguhkan plot twist gitu. Sama yang itu temennya mas kecilnya dia, tapi ketika yang di live action ini dari awal udah langsung tahu kan. Bumi langsung gitu. Kalau yang anime tuh, yang di kartunnya gila sih, itu benar-benar mind blowing sih. Itu kayak ternyata selama ini dia Bumi anjir gitu. Itu keren sih. Cuma di sini ya itu sih kayak plot twistnya dihilangkan, tapi menariknya ya si Bumi jadi lebih manusia lah bisa dibilang. Karena dia ada sisi kecewanya dengan Aang gitu segala. Itu sih sebenarnya. Dan gue udah sempat ngeliat klip, gue belum nonton sampai episode akhir juga, tapi gue udah ngeliat klipnya di mana dia Aang jadi super power yang gede banget itu, yang di Kutub Utara, yang dia ngabisin semua firebender.
Iya. Yang dia jadi itu bagus banget visualis. Bagus banget, sebagus-bagusnya anjir gue ngeliat klipnya di TikTok tuh. Iya sih. Jadi kayak iya. menurut gue emang luar biasa gitu loh. Di sini tuh Avatar salah satu live action terbaik Netflix sih menurut gue. Iya. Tapi banyak di internet kayak yang nggak suka ya. Itu dia reviewer kritikus sama fans sih. Audiens suka banget, kritikus enggak. Tapi kali ini gue berpihak sama audiens sih. Ketika ngomongin Rotten ya. Gue berpihak sama audiens karena ya tadi mungkin ya gue sebenarnya ada satu lagi sih yang menurut gue kecewa, ini mungkin kritik aja gitu ya. Dari 8 episode gitu ya, gue nonton episode 1 itu tidak menjadi episode hook gue malah. Gue bisa aja berhenti kalau itu bukan Avatar gitu cerita. Karena kenapa? Mungkin karena gue tahu gue seneng banget sama Avatar, gue tuh sedikit kecewa cara Katara menemukan Aang seperti apa, cara Aang mereveal kalau dia adalah gue Avatar. Itu gila momen. Kalau lu nonton kartun lu merinding lagi. Aang dibuang sama orang-orang kutub utara. Even si neneknya Katara nggak tahu. Tiba-tiba Zuko datang, Aang datang, lu nyari gue, lu lawan gue gitu. Dan gue Avatar. Semua pada kaget gitu loh. Dan motifnya Sokka sama Katara itu diungkapin ketika mereka baru nyelamatin Aang di kapal. Jadi kalau yang di kartun tuh nggak ada yang tahu sebenarnya di Avatar kan. Gak ada yang tahu. Si Aang-nya yang ngasih tahu pas Zuko jemput itu ya. Iya, dan dia tuh kedekatannya udah kayak manusia sama teman kayak, "Oh, lu mau belajar? Yuk kita ke kutub utara yuk, kita belajar ini bareng." Udah dapet gitu. Terus si Sokka ya memang dia karakternya pas sih. Cuma Kataranya tuh untuk kayak oke, gua harus nemenin Aang, gua harus selamatin itu ada kalau di kartun. Nah, di sini tuh nggak ada sebenarnya. Kayak gitu. Apa mungkin sutradaranya juga kayak udah lu tahu nih film kartunnya, gua punya waktu nggak banyak gitu. Gue paham sih keterbatasan durasi gitu. Tapi isu terbesar gue di series live action ini sebenarnya karakternya sih. Kenapa? Banyak karakternya yang kurang. Iya. Kayak Katara, Sokka. Kalau Aang ya mungkin lebih di tone down komedinya, it's okay lah menurut gue. Gue malah kurang Aang. Iya, maksudnya lebih jauh kurang senyum gitu. Cuma ya udah, cuma gue lebih problemnya ke Sokka dan Katara sih. Kayak Sokkanya kan kemarin juga ini kan, kayak sebelum rilis pun gue baca beritanya gitu, si siapa yang bikin series ini katanya bilang memang menghilangkan karakter misoginis dari si Sokka gitu. Jadi dia tidak benci dengan wanita dari awal karena isu-isu sekarang kan sangat sensitif ya. Jadi dia membuang itu dari karakter Sokka. Justru menurut gue itu salah. Bukan kocak sih, maksudnya itu salah satu karakter development Sokka di series Avatar kan. Kayak dia yang tadinya sangat benci sama wanita gitu, selalu merendahkan wanita, tapi ketika ketemu Suki, terus ketemu yang rambutnya putih, itu semua berubah kan. Sokka jadi menghargai wanita gitu. Itu salah satu karakter developmentnya. Karena ini satu-satunya cowok di kutub selatan. Iya, dan ketika dihilangkan di series live action ini, jadi ya karakter development yang sangat kuat itu hilang aja sih. Sisanya jadi dia jadi ya kayak orang biasa aja gitu. Iya, dia satu-satunya karakter cowok yang dewasa ya di kutub selatan. Jadi dia kayak nggak punya teman, dan dia cuma punya teman Katara. Mungkin gue setuju sih kalau Katara untuk karakternya gue melihat ya udahlah masih oke, gue nggak memaklumi gitu. Sokka menurut gue on off. Kadang gue merasa ini oke nih, dia lucu nih. Tapi kadang kurang. Aang sih sebenarnya yang menurut gue. Aangnya itu di sini terlalu bijaksana. Udah bijaksana. Lu kalau nonton kartunnya lagi konyol abis dia. Iya, makanya. Bener-bener ini. Itu kurangnya kan, kayak Aang-nya kan misalkan tidak terlalu apa ya, ceroboh gitu kan. Nah, di kartun itu ada Katara tuh yang selalu ngingetin dia untuk balik lagi. Tapi kadang juga Katara suka tiba-tiba marah. Nah itu Aang juga yang balikin lagi tuh. Nah di sini kurang ada dinamismenya itu aja sih antar karakternya. Iya, dia dunianya bagus bener sih. Gue setuju sih karakter. Cuma di sini memang karakter menurut gue yang paling bagus tuh Zuko. Gak tau kenapa gue gue suka banget sih. Kalau dari acting ya Zuko salah satu yang terbaik juga sih. Tapi Katara juga hancur anjir actingnya menurut gue di series ini. Iya, terlalu ya begitu aja sih. Zuko terbaik sih. Gue suka banget, entah kenapa sama kartunnya gue suka banget. Karena menurut gue karakter development terbaik selama ini kartun yang pernah gue tonton dari anime lah, campur dan sebagainya, itu adalah Zuko. Dibuang, diasingkan, mencoba baik, balik jahat lagi, sampai mencoba baik lagi. Itu parah banget deh. Dan salah satu scene yang menarik di live action ini yang ketika Uncle Iroh-nya tuh flashback. Udah nyampe situ belum ya? Yang mana ya? Dia ada Uncle Iroh-nya kan ada anaknya meninggal tuh. Iya, tahu. Nah itu Zuko-nya yang ngasih. Oh iya, tahu. Itu di anime ada gak sih? Enggak ada. Nah itu salah satu yang ini sih, kayak bikin karakter Zuko dan Uncle Iroh makin apa ya? Makin dekat kan? Iya, kita jadi bisa ngelihat sisi lain dari Zuko lah. Jadi bisa mengerti gitu. Kalau di kartunnya itu adalah kedekatannya tuh Uncle Iroh setiap perang suka ngasih hadiah Zuko pedang. Terus yang kedua adalah ketika dia mau ikut meeting, Uncle Iroh tuh yang bilang, "Gak apa-apa lu sama gue, tapi lu jangan ngomong ya di situ."
terima kasih uncle gitu. Misalnya kayak gitu. Nah di sini tuh mengalami kedekatannya dan gue setuju karakter Zuko di kartun juga ketika dia masih muda umur 13 tahun. Ya memang sebaik itu nggak temperamen dan sebagainya, dan aktornya berhasil gitu loh ngasih feel itu gitu. Ya di yang di series live action ini diceritain flashback backgroundnya Zuko, gue suka banget sih. Kayak kelihatan sebenarnya dia orangnya baik kan, yang kalau yang di series ini ditunjukinnya ketika rapat sama ayahnya kan tuh. Si Zuko nggak mau sebenarnya ngorbanin orang-orang negara api gitu segala macam. Jadi dia ada moral baiknya sebenarnya gitu sih. Emang diiniin karena ingin mengembalikan statusnya aja gitu. Dia ngejar si Aang untuk itu doang. Itu jadi lebih oke sih menurut gue treatmentnya. Betul. Dan kabar baiknya lagi tahun 2025 akan keluar Avatar kartun ya? Kartun. Iya film kartun kan. Maksudnya jadi film bukan series lagi. Nggak tahu gue. Jadi gue kemarin terakhir baca gitu. Kartun series jadi film. Oh jadi film. Yang lanjutannya Aang kan. Lanjutannya Aang. Udah tuanya. Padahal itu di late 30 atau ini deh 40 kayaknya deh. Korra gue sedikit bahas Korra kali ya. Gue nggak nonton Korra kan. Korra aduh dunianya udah bagus. Dia ada beberapa nge-review plot hole yang ada di Aang tuh bisa ditutupin, tapi gue kurang suka. Pertama jujur aja gue kurang suka, masih jauh. Dan gue berharap kan ini kan masih dari booknya dari air ya. Masih akan ada avatar dari tanah dan juga api gitu. Di Korra aja dunia udah modern semodern itu. Gue nggak tahu nanti avatar yang tanah seperti apa, avatar ini seperti apa. Tapi ternyata Nickelodeon lebih memilih untuk mendevelop karakter si Aang lagi. Padahal ada potensinya untuk dibahas menurut gue yang seru yang kebelakangnya justru sih. Kayak zamannya Sojin, Kyoshi. Roku gitu, Kyoshi gitu. Padahal kayak seru deh. Iya. Kalau di keren-keren. Di Korra ada avatar pertama namanya Avatar One, WAN. Tapi kalau dibaca One juga. Avatar One itu ada di situ. Itu kayak lebih oke sih. Iya. Tapi ya live action ini menurut gua Netflix patut untuk dilanjutkan sih. Kayaknya kalau One Piece sampai tamat tuh kayaknya tidak mungkin tuh. Live action tidak mungkin tuh sampai tamat menurut gue, itu cuma fan service aja. Tapi Avatar ini mungkin sampai tamat menurut gue. Bisa lah. Kan cuma 3 kan. Mungkin banget sampai tamat ini mah. Iyalah. Tapi ya berharapnya karakter developmentnya juga akan jauh lebih bagus gitu. Mungkin Aang Kataranya boleh dilatih actingnya lagi, digodok lagi gitu loh maksud gue. Tapi setahu gue kemarin original kreator si Avatar kan yang tadi jadi produser dia keluar kan. Nggak tahu gue. Dari sini gara-gara ya kreatif, dia nggak dikasih kebebasan kreatifnya. Mungkin salah satunya feeling gue ya, gara-gara karakter Sokka dihilangin misoginisnya itu sih, kebencian kepada perempuan itu. Padahal karakter sama ini juga kali ya pemilihan makanya menurut gue itu tadi hit and kan banyak yang dihilangkan juga kan. Mungkin dia kayak ada beberapa scene yang menurut dia wajib untuk dimasukkan tapi sama Netflixnya nggak usah lah. Ya simple. Gyatso sama Aang deh terakhir tuh. Gyatso sama Aang aja menurut gue karakter yang kedekatannya luar biasa. Untuk di-reveal Aang menjadi dirinya sebagai avatar tuh di kartunnya. Iya sih. Salah satunya yang dia kabur naik apa itu, menurut gue kan diubah kan. Aang pergi karena pengen pergi aja gitu. Kalau yang di seriesnya lebih sakit hati kan, yang dia mendengar itunya kan apa orang-orang lagi rapat itu. Terus kenapa Aang jadi avatar kan lu spesial nih, enggak lu milih mainan yang kayak gitu loh. Itu bagus banget menurut gua. Mungkin itu salah satu kreatornya. Lu nggak bisa nilai ini bro gitu loh. Iya kan? Dan di sini gue juga kayak baru ketika nonton kayak merelate gitu sama si Aang ketika dikasih tanggung jawab sebagai avatar gitu. Gue ngelihatnya kayak kita disuguhin untuk menjadi dewasa sih. Ya kan, ketika kita dikasih tanggung jawab untuk menjadi dewasa, males sebenarnya kan. Pengennya main terus. Jadi relate si karakter Aang di series live action ini. Bagus banget sih menurut gue ya. Semoga karakter developmentnya jauh lebih bagus lagi dan masih bisa diperjuangkan untuk kedepannya. Ya kan. Seru sih kalau kita ngebayangin apa kayak di kartun kedepannya gitu ya, ketemu Top, terus Zuko-nya sudah berubah gitu. Ada Azula juga, nanti ada final battle lawan Ozai. Jadi nggak sabar sih. Wah itu makin kompleks, semoga makin bagus tuh. Perang terakhir, gila gue nggak sabar sih jujur sih. Iya. Kita akan lihat lah. Gue tapi percaya kalau masalah dunianya gue jamin banget bisa eksplor. Kegagalan terbesar mungkin bisa terjadi dengan pemilihan cerita aja sih. Masuk-masukin itu paling fatal sih menurut gue. Iya pasti. Karena kuat banget di situ kan untuk si karakternya sih. Iya benar-benar karakternya. Oke lah, paling segitu aja dari Sinema Tengah Malam ya. Berapa skornya? Gue kayaknya 4/5 deh. Gue suka banget sih. Iya 4 sih. 4/5 ya. 4/5 lah.
Oke lah, buat kalian yang nonton bisa langsung komen-komen di bawah reviewnya seperti apa. Jangan lupa like, subscribe sama komen, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.